sekarang bekerja dengan fitur envelopes. Jadi envelopes ini adalah fitur yang ada di tab mailing yang fungsinya untuk membuat amplop secara otomatis ya. Jadi dia sudah memberikan format amplop dan penempatan penulisan alamatnya pun dapat diketik secara langsung ya. Jadi kita akan bekerja menggunakan envelopes, footer, dan quick part ya. Nah, saya buka lebar baru. Kita pilih tab mailings, pilih envelopes, itu dokumen. Oke. Jadi amplop otomatis. Kemudian bagaimana cara kita memberikan kop surat juga secara otomatis ini. Pertama kita buat dulu template kop suratnya dengan menggunakan fitur itu tadi. Menggunakan fitur footer ya, insert dapat menggunakan fitur header. Kita pilih header. Kita pilih edit header ya. Anggaplah kita membuat kop surat. Jadi saya punya contoh kop surat Dukcapil ya, pemerintah Kabupaten Mamuju. Nama instansinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nama jalannya Jalan Nusa Bangka menuju Sulawesi Barat. Kode pos 91 ya, kita perbaiki, kita rubah fontnya, kita pakai Arial nah, bold, oke, kita besar ya, kemudian besar sekali, kita perkecil ya, kita bold ya. Kemudian kita masukkan garis batas ya. Kita gunakan shapes. Usahakan selurus mungkin. Oke, kita rubah outline-nya. Ketebalan outline-nya kita pilih 2 ya, kita pilih, kita pilih ketebalannya lagi, kita pilih oke, dan kita rubah warnanya di warna shape outline color black okay. Kemudian kita insert logonya ya. Jadi objeknya teksnya akan berantakan, jadi kita pilih format wrap teksnya itu in front atau behind ya, kita pilih in front ya. Untuk mengecilkan pilih yang ujung supaya logonya tidak gaping ya, pilih oke. Anggaplah seperti ini kop yang kita buat. Nah, gimana cara kop ini nantinya akan menjadi template kita, jadi kita tidak perlu lagi berulang-ulang membuat kop ini akan tersimpan di Microsoft Word kita tanpa kita harus membuatnya dari awal lagi ya. Jadi kita pilih footernya, kemudian kita blok semua kop ini, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih quick part, kemudian pilih save selection untuk dimasukkan ke dalam galeri quick part ya. Kita bisa modifikasi judulnya, ini kop surat Dukcapil. Oke, kop surat ini akan menjadi template ya ini. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa halaman 2 nya juga ada kop yang kita buat di halaman amplop ini ya, karena footer itu adalah fitur, footer dan header itu adalah fitur untuk memunculkan isi dokumen kita secara berulang-ulang ya. Jadi kalau kita taruh isi dokumen kita ya ke dalam footer atau header di bawah, itu dokumen akan berulang-ulang memunculkan footer atau header itu, karena fungsi footer dan header itu adalah sebagai catatan kaki ya, catatan dalam sebuah dokumen. Nah, kemudian fungsi quick part tadi itu berfungsi untuk membantu pengguna yang sering menggunakan objek-objek ya.
kayak dia ada di dalam tapi insert yang sering menggunakan objek yang sama ya. Jadi kalau kalian sering membuat surat, sering membuat label, sering membuat sampul yang sama, itu kalian bisa menyimpan isi itu ke dalam quick part ini biar nanti mudah diakses ya. Makanya dia bertindak sebagai dia seperti sebuah template yang bisa kita gunakan secara langsung ya. Nanti kita lihat kemudahan jika kita menggunakan quick part ini. Setelah saya membuat sebuah dokumen baru ya, saya membuat upload baru, envelope, kepada kita tulis tujuan surat kita di sini. Yang terhormat Rektor Universitas akan menuju di add to dokumen ya, tambahkan ke dokumen. Ke formatnya akan seperti ini. Ini kita atur sebagai UA. Kemudian, di sini fungsi quick part tadi berfungsi ya. Kita gunakan quick part, kita gunakan kop surat yang tadi. Ya, maka dia akan munculkan ini, tetapi dia tidak bertindak sebagai footer ya. Kecuali kita ingin membuat banyak surat, kita membuat banyak surat ya. Ctrl enter, Ctrl enter, Ctrl enter untuk membuat lembar kerja yang baru. Kita gunakan fungsi footer itu tadi ya. Kita gunakan fungsi header. Edit header, masukkan quick part tadi. Maka semua lembaran di bawahnya akan mengikut ya. Jadi itu ya, bisa dipahami penggunaan envelope dan penggunaan header serta quick part untuk memudahkan pekerjaan kita. Materi selanjutnya adalah membuat mirror match. Jadi apa itu mirror match? Mirror match adalah fitur yang mempermudah kita dalam mengelola pembuatan surat yang memiliki penerima dan tujuan yang banyak ya. Untuk bisa memperoleh kemudahannya, kita harus membuat suatu daftar informasi, apakah dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk database ya. Jadi kita simpan data informasinya di situ, namanya, alamatnya, tujuannya. Kemudian nanti kita panggil menggunakan fitur mail merge ini. Nah, penggunaan daftar undangan tadi menggunakan mail merge mempermudah kita dalam pembuatan surat tanpa harus memeriksa suratnya satu persatu ya. Jadi pekerjaan kita lebih efisien. Jadi di sini saya punya sebuah surat yang saya unduh dari Google. Ini hanya contoh ya. Saya punya surat dan saya punya file informasi ya, daftar informasi yang akan saya konekkan dengan mail merge nanti. Jadi kita langsung pada penerapannya. Ini daftar surat saya. Ya. Ini hanya sebuah contoh. Ada 5. Ini headingnya nama, jabatan, alamat. Kemudian ada 5 nama, 5 jabatan, dan 5 alamatnya. Ini hanya contoh. Nah, contoh penggunaannya mail merge ini, kita klik tab mailings ya. Kita pilih start mail merge. Kemudian kita pilih step by step mail merge wizard. Untuk penggunaan Office 2013 itu modelnya seperti ini. Kalau untuk 2010 2007 itu agak berbeda ya, tapi penggunaannya sama kok, konsepnya sama. Kita pilih next ya. Next. Nah, pada radio button atau pilihan di sini sebenarnya ada 2 cara kita bisa menggunakan mail merge ini, tapi kita bisa menggunakan tab a new list, kemudian kita buat sendiri. Tetapi yang saya gunakan di sini adalah use an existing list. Jadi kita menggunakan daftar yang sudah ada ya. Kalau ini kita membuat sendiri daftarnya di sini secara manual, tapi kalau ini kita mengambil data yang sudah kita buat ya. Jadi itu perbedaannya, yang lebih mudah kita membuat daftarnya. Nah, kalau kita tidak pernah menggunakan mail merge sebelumnya, itu biasanya petunjuknya di sini adalah browse ya. Jadi dia menyuruh kita menunjuk lokasi daftar atau list yang sudah kita buat. Tapi karena saya sudah pernah membuat sebelumnya, saya sudah mencoba sebelumnya, jadi dia sudah menyimpan list yang sudah saya gunakan ya. Tapi kita ulang, kita select listnya, kita pilih listnya, apakah di situ pilihannya browse atau pilihannya select a different list ya. Kita cari daftar yang kita buat tadi. Jadi di sini saya menyimpan foldernya. Nah, daftar undangan rapat ini adalah nama sheet-nya ya. Jadi di sini
sheet. Jadi di sini sheet saya berjudul daftar undangan rapat ya. Kalau ada 3 sheet itu tabel yang dibaca ada 3 sheet juga ya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, tapi sheet saya hanya satu yang judulnya daftar undangan rapat. Jadi yang kita pilih adalah ini. Oke. Nah, di sini sumber datanya diperlihatkan. Ini headingnya, otomatis headingnya akan dibaca. Itu nama akan dibaca sebagai judul ya. Yang paling di atas tadi ini akan dibaca sebagai judul. Semua yang kita taruh di atas, paling atas itu akan dibaca sebagai judul atau headingnya ya. Dan sumbernya ini ya. Kalau kita hilangkan centangnya, berarti kita tidak ingin menggunakan data tersebut ya. Tapi kita berikan centang semuanya karena kita ingin menyurat semua nama yang ada di daftar tadi. Kita pilih oke. Nah, kemudian kita insert, kita masukkan list tadi dengan cara, jadi Bapak Sukandar ini hapus namanya, kita insert nama di sini ya. Kepada yang terhormat Bapak, namanya siapa, kemudian jabatannya apa di PT Global Sejahtera, jabatannya apa, kemudian alamatnya di mana ya, taruh alamat. Nah, kalau kita preview ya, itu tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita lihat model merge datanya, nah ini source datanya dari nama, ini dari jabatan, ini alamatnya. Kita preview, Andi kita next, Budi jabatannya HRD, alamatnya kita next lagi, itu beda, itu semuanya berbeda ya. Nah, bagaimana jika kita ingin mencetaknya? Jadi kita mencetaknya berbeda, tidak lewat backstage view, tapi kita cetaknya di fitur mail merge-nya ya. Nah, pada step 6 kita pilih print. Nah, kalau kita ingin mencetak semua daftar yang sudah kita buat tadi, itu kita pilih saja all. Tapi kalau kita ingin mencetak dari nomor 2 sampai 6 ya, kita pilih yang ini ya. Jadi seperti itu ya penggunaan mail merge, agar untuk memudahkan pekerjaan kita. Ini juga bisa dibuat label-label undangan atau amplop atau undangan apapun yang ingin kalian buat. Kalian bisa bereksplorasi menggunakan fitur mail merge ini. Sebelum mencetak dokumen, ini mencetak dokumen ada di backstage view ya, tab file. Kita pilih print atau bisa menggunakan alternatif key-nya. Di sini printer saya yang ready adalah L350. Komponen ini kita pakai, jika kita minus 3 maka dia akan mencetak 3 rangkap ya. Mencetak 3 rangkap, jika dokumennya memiliki 3 halaman maka dia akan mencetak 3 kali 3 halaman ya. Jadi berapa rangkap yang ingin kita cetak, kita rubah angkanya di sini. Kemudian print yang kita inginkan, jadi ada infonya di sini. Untuk memprint, sebelum kita ingin memprint halaman 1, 2, dan 5 itu kita gunakan koma ya. Usahakan untuk tidak menggunakan spasi karena ada beberapa jenis printer yang tidak membaca perintah jika menggunakan spasi ya. Jadi jangan gunakan spasi jika ingin mencetak dokumen secara tidak teratur. Jika ingin mencetak halaman 1 sampai 5 anggaplah kita gunakan tanda strip ya. Seperti ini. Jika kita mempunyai contoh 30 halaman dan kita ingin agar halaman itu jika dicetak tersusun secara otomatis, kita bisa membalik perintahnya ya. Jadi bukan mencetak dari halaman 1 sampai 30, tapi kita cetak halaman 30 sampai 1. Jadi dia akan mencetak secara terbalik. Jadi dia akan mencetak mulai dari halaman 30 sampai halaman awal ya, seperti itu. Ini kertasnya, penggunaan kertas, ini margin, ini settingnya jika kita ingin mencetak buku ada 2 page per sheet ya, bolak balik, ini dicetak secara bolak balik. Jadi kalian bisa eksplorasi page setting ini jika kalian membuat karya tulis, buku atau yang lain ya. Kemudian ada printer properties. Jadi di sini kita bisa mengatur cara kerja dari printer kita. Di sini ada color dan grayscale. Jadi color ini jika printer kalian adalah printer berwarna, maka memilih color, semua dokumen yang kalian cetak yang memiliki warna, si printer akan memberikan warna pada lembaran dokumen kalian yang memiliki warna.
Tapi kalau kalian memiliki grayscale, itu semua halaman akan hitam putih ya. Jadi walaupun kalian memiliki halaman yang berwarna, itu tetap akan dicetak dengan warna hitam dan putih ya. Di sini ada jenis hasil cetakan. Jadi kalau kita ingin menggunakan fast, dokumen kita akan dicetak dengan cepat, tetapi kualitas tintanya, kualitas hasil cetaknya itu kurang baik. Yang standar adalah ini. Tetapi jika ingin mencetak foto dengan kertas mate, kertas foto yang agak tebal, itu menggunakan jenis high quality ya. Tetapi high quality ini akan membuat kerja tinta itu boros ya. Tapi itu tergantung dari kebutuhan penggunanya. Saya biasa menggunakan high quality untuk mencetak foto. Kemudian ada maintenance ya. Ini maintenance ini untuk perawatan printernya. Di sini ada nozzle check, head cleaning untuk membersihkan printer. Jadi mereka membersihkan dirinya secara otomatis ya, dengan perintah ini ya. Jadi komponen maintenance ini bisa kita eksplorasi, bisa kita gunakan ya, jika kita memahami fungsi-fungsinya ya. Maintenance ini sangat baik digunakan untuk perawatan printer kita.